wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur melewati kalimat alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dikumpulkan di dalam satu acara yang insya Allah mudah-mudahan mendatangkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kehidupan kita kedepannya menjadi lebih baik, kedepannya lebih damai, kedepannya semuanya mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang barusan kita baca tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun mewakili daripada sahibul hajat atau sahibul bait mengucapkan ribuan terima kasih kepada pian baratana yang telah hadir, kemudian meminta maaf apabila di dalam acara ini ada kekurangan, kekhilafan. Kemudian yang ketiga, memohon doa. Mudah-mudahan anak beliau yang insya Allah besok akan nikah, yaitu bernama Muhammad Ismail bin Almarhum Mahladin dengan anak beliau Distria Eka Wijayanti binti Bapak Darsono, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disukseskan acaranya, diberkahi pernikahannya, dilindungi daripada mara bahaya. Amin. Dan mudah-mudahan mendapatkan keturunan saleh salehan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkas saja di dalam kitab Bada'iuz Zuhur cerita Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam kenikmatan yang luar biasa. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, melihat keindahan yang namanya surga, merasakan fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa nikmatnya. Semuanya dilayani oleh bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Adam alaihissalam di dalam kitab Bada'iuz Zuhur itu disebutkan, lamma nazala Adam al-mimbar, ketika Nabi Adam turun dari mimbar, kemudian beliau berkumpul dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Bakumpul bakawanan. Tapi karena lakiannya, karena biniannya kan asik juga. Lakiannya beratan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa ngantuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka tertidurlah Nabi Adam alaihissalam ketika itu. Ternyata di dalam tidurnya Nabi Adam alaihissalam, beliau diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala melihat seorang perempuan, yaitu adalah ibunda kita Siti Hawa, dilihat oleh Nabi Adam di dalam mimpinya. Ternyata di dalam mimpi itu Nabi Adam pengen dengan Siti Hawa, ada syahwat dengan Siti Hawa, bahandakan dengan Siti Hawa. Hawanya pun hendak lawan Nabi Adam, Nabi Adam pun hendak lawan Siti Hawa. Ternyata Nabi Adam tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengerti dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah terbangun daripada tidurnya, dia ringkas. Setelah terbangun dari tidurnya Nabi Adam alaihissalam, ternyata di samping beliau
sudah tercipta seorang manusia yang beda kelaminnya, dan ternyata itu adalah orang yang beliau lihat di dalam mimpinya, yaitu Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam namanya siapa nih dia? Bingking benar, cantik benar, lahir mah kayak aku nih di sini. Lahir mah kayak aku nih ciptaannya nih. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti dengan kebutuhan keperluan Nabi Adam alaihissalam. Ringkas cerita, Nabi Adam menyapa dengan Siti Hawa. Sekalinya langsung hendak, lalu Siti Hawa hendak mencapai belum terpegang. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stop. Dam, stop. Adam. Stop. Adam. Sabar Nabi Adam, sabar. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam, wahai Adam, aku telah menciptakan makhluk selain engkau, yang mana engkau bisa memenuhi syahwatmu kepadanya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Kamu harus memberikan mahar kepada itu perempuan namanya Hawa. Berikan mahar. Apa maharnya ya Allah? Cukup engkau, di dalam kitab itu dikatakan, cukup engkau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Salawat kepada orang yang terpampang namanya di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Adam terkejut. Oh, ternyata ini jawabannya. Siapa itu Muhammad? Namanya terpampang ketika aku diciptakan, dan boleh kata Nabi Adam, ketika aku diciptakan di dalam surga, aku melihat nama Allah dan Muhammad. Siapa itu Muhammad? Oh, ternyata ini Muhammad, orang yang mensahkan aku nantinya untuk menikahi Siti Hawa. Maka diucapkanlah oleh Nabi Adam alaihissalam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika itu disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bidadarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sahlah pernikahan itu. Dan Allah berpesan kepada Nabi Adam dan serta istrinya Siti Hawa, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dalam ayat Adam itu tinggal bersama dengan istrimu dalam surga. Tapi laranganku ini jangan sampai kamu tantang, jangan sampai kamu lakukan. Apa itu larangan? Jangan sampai engkau berdua mendekati buah khuldi. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau memakan buah khuldi, maka jadi kalian berdua menjadi orang yang zalim. Dan aku akan mensanksi, aku akan mengajab kalian berdua, aku usir kalian daripada surga. Ternyata larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya karena godaan iblis kepada perempuan, kepada Siti Hawa, maka Siti Hawa menggoda daripada Nabi Adam, akhirnya memakan buah khuld. Ada pesan penting dalam cerita ini. Ulun ringkas ya. Yang pertama, ketika kita ingin menikah, ketika ingin kawin, maka niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui hamba-hambanya yang ingin kawin, yang ingin menikah, maka Allah pasangkan dengan seorang perempuan yang memang pas dengannya. Maka bisa terjadi satu pernikahan. Maka kunci daripada pernikahan yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci daripada pernikahan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Adam ketika itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stop Nabi Adam, jangan engkau pegang itu perempuan.
kecuali engkau sudah membayar maharnya. Maka dilantunkan oleh Nabi Adam alaihissalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjadilah itu pernikahan yang sah, yang baik, yang berjalan dengan sesuai syariat, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam pernikahan jangan sampai melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melanggar daripada perintah Allah Ta'ala, ambruk itu pernikahan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau sentuh ini buah khuldi, jangan sentuh. Maka iblis ketika itu membisiki Nabi Adam, "Dam, makan buah itu. Aku dilarang oleh Allah." Kamu tahulah, Adam, bila memakan buah ini maka kamu mendapatkan keabadian hidup di dalam surga. Aku tidak percaya kepada Nabi Adam. Sulit itu digoda. Maka yang digoda istrinya Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Siti Hawa tadi kena masuk daripada godaan daripada iblis, sehingga Siti Hawa merayu daripada suaminya untuk memakan atau memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya luntur ataupun luluh hatinya Nabi Adam. Kenapa? Karena melewati perempuan yang dia cintai, memakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka diusir daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan rumah tangga. Ketika rumah tangga kita ini kita bawa dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan, maka insyaallah pernikahan itu akan adem-adem saja dan akan sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi kalau pernikahan itu ada berbuat yang menentang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya tidak sholat, suaminya tidak ngajak sholat, istrinya tidak ngajak sholat, maka bisa dijamin rumah tangganya tidak akan tentram, bahkan bisa bablas di tengah jalan. Oleh karenanya pesan kepada besok pengantin, yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan syariat agama Islam dengan baik. Suami ataupun istri, jalankan syariat agama Islam, hak-haknya suami, hak-haknya istri dipelajari lagi. Kemudian yang kedua, tinggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, jangan lupa di dalam rumah tangga itu libatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Adam pun sah menikahi Siti Hawa berkat bayar mahar. Apa maharnya? Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kamu berada dalam suami istri, bertakwa kepada Allah dan ingat selalu ajaran daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insyaallah pernikahan itu akan langgeng sampai dunia, mulai dunia sampai akhirat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir panjang umur, amin, afiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, amin, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, amin, yang punya urusan sulit dimudahkan oleh Allah, amin, yang punya rezeki surut ditambah rezekinya yang halal barokah, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa pada kerabat, jiran, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua, amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan itu semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kita minta kepada Allah, mari kita mendoakan mudah-mudahan pernikahan anak kita Muhammad Ismail bin almarhum Mahladin
dengan istri Eka Widianti binti Bapak Darsono. Mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran, dilindungi daripada mara bahaya. Kemudian mudah-mudahan diberikan nantinya anak-anak yang saleh-salehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa niyatul salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqbal wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli huda wa ahli ibadah wa ahli taqwa waj'alhu rashi wa min al-ulama al-amil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syahid Muhammadil Fatihah limu'alika sababan asyraha bil haqq wa diyatan ila syiratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakr al-jannah wa nahwa ila al-ishaq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma ladhu jahannam wa lahum adzabul khariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma ladhu jahannam wa lahum adzabul khariq. Allahumma syahidna wa yashirna fi umuri dunyati wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi ridhaillah wa bi syafaati rasulillah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi rangkaian acara telah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita yang sudah lama berumah tangga maupun yang ingin mengarungi rumah tangga sekaliannya diberikan kepada kita akannya ahli taubat, ahli sholawat, ahli sedekah, dan ahli khair. Mudah-mudahan apa yang dihajat oleh sahabat hajah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat, ditambahkan kepada perempuan, manakala perempuan itu sudah keluar rumah, maka yang ditaati pertama adalah seorang suaminya. Seorang suaminya. Jangan mentang-mentang ada mama abahnya keluar rumah karena kepada dua suaminya. Kalau sudah berumah tangga, maka suami hak ditaati yang pertama. Kalau yang masih berumah tangga, tapi kalau yang masih dia mama abahnya yang taati. Tapi kalau sudah berumah tangga, hak suami yang ditaati. Mudah-mudahan kita yang sudah di atas usia ini bisa membuat apanya? Mudah-mudahan kita yang sudah menjadi bapak, jadi kain ini menjadi contoh bagi anak-anak kita. Dan mudah-mudahan suami-suami kita, istri-istri kita, anak keturunan kita menjadi orang yang beriman dan menjadi imam bagi orang-orang yang takwa, insyaallah. Amin. Terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup, Al-Fakir mohon ampun dan maaf apabila ada salah khilaf dalam pembuatan acara ini yang zahir dan yang batin, yang disengaja ataupun yang tidak, dari awal hingga akhir minta halal, minta ridhonya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pian yang merindoi kesalahan ulun serta akhi-akhi yang memimpin acara pada malam hari ini semuanya radhiyallahu anhum ajma'in, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Acara yang tadi untuk penutup, mari untuk ambil barokah dan manfaat kebaikan ini majelis. Kita tutup bersama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.